Sendi diserahkan. Shalom. 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 Salam damai sejahtera untuk kita sekalian dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang saya kasihi, saya hormati. Badan Pekerja Sinode GKI Tanah Papua yang diwakili oleh Ketua Wilayah 1 Bapak Mambrasar, Pendeta Mambrasar yang juga adalah mantan Ketua Klasis Kerong. Kita beri aplaus. Yang saya kasihi dan hormati kedua Ketua Klasis di Kabupaten Kerong. Yang pertama adalah Ketua Klasis Sendi, Bapak Leo, dan Bapak Chris Abah, Ketua Klasis Kerong. Beri aplaus untuk kedua. Terima kasih Bapak Sekda Kerong, Bapak Rizwan Indra, yang saya hormati Bapak Ketua Fraksi Partai Golkar, yang juga anggota DPRD Kabupaten Kerong dari Fraksi Golkar, Bapak Yahya Saudi. Ada yang tidak kenal kan? Ya. Yang saya hormati Kepala Distrik Sendi, Bapak Daud Yenam. Ada yang kenal ya? Yang saya hormati dan kasih juga Pastor Dekan Kerong, Pastor Kusgili, STD. Yang saya hormati para ketua-ketua jemaat dari 8 jemaat Klasis Sendi yang hadir, beserta seluruh majelis peserta sidang istimewa Klasis Sendi. Yang saya hormati PSWIPK dan jajaran pimpinan OPD yang hadir semuanya, tamu undangan yang berbahagia, peserta media dari Polri yang mana yang mendukung dalam kegiatan ini, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, seluruh hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang ada di dalam maupun di luar, yang tidak, Bapak Serani saya bisa lihat dari sini, halo, dan semua yang ada di luar, luar biasa. Puji Tuhan karena kita semua sehat dan kuat, bisa bertemu dalam peristiwa bersejarah bagi wilayah ini, khususnya bagi gereja Kristen Injili di tanah Papua Klasis Sendi. Peristiwa bersejarah bagi jemaat GKI di tanah Yafi, tanah Sendi Elseng Taku, yang sekian lama berdoa, bergumul, dan bersiara. Dalam perjalanannya hari ini dan kemarin sudah memasuki 2 hari proses memilih pemimpinnya, pemimpin jemaat. Pemimpin jemaat bukan segala-galanya, tetapi tanpa pemimpin jemaat juga tidak mungkin bikin apa-apa juga. Maka dalam organisasi apapun, termasuk gereja, pemimpin itu menjadi sebuah batu apa namanya? Sebuah batu sendi, ya, cornerstone, yang menentukan
hidup matinya organisasi. Tanpa pemimpin, organisasi ini juga tidak bisa apa-apa. Siapa saja organisasinya, apa saja. Maka pemimpin itu penting, dan banyak sekali tokoh-tokoh gereja, salah satunya adalah dalam karya-karya seni di dalam gereja, khususnya di DKI itu kita kenal ISK-nya, pendekatan ISK-nya sebagai pujangga. Seorang pujangga pernah berkata bahwa sekalipun orang memiliki, ini tentang pemimpin ya, sekalipun orang memiliki kepintaran, hikmat dan akal, tapi dia akan memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit untuk, di situ kata kuncinya, memimpin dirinya sendiri. Orang Senggi hari ini, khusus di kelas Senggi, akan bangkit dan sudah bangkit hari ini, dan sudah bangkit sekian lama, dan hari ini menentukan siapa yang mau memimpin dirinya sendiri, memimpin gereja ini sendiri. Jadi apa yang disampaikan oleh ISK-nya itu, Ishak Samuel K-nya, ternyata relevan dan tetap hidup sampai hari ini. Betul? Tidak bisa orang lain datang memimpin orang Senggi, klasis Senggi, tidak mungkin. Karena ISK-nya telah melihat itu dalam terang imannya, bahwa tidak bisa orang sepandai apapun, sepintar apapun, kepalanya penuh dengan ilmu pengetahuan sekalipun, tidak bisa memimpin tanah ini, Papua. Buktinya kemarin 3 provinsi baru juga anak-anak Papua semua hari ini dilantik. Ada sebuah kesadaran yang mulai muncul di dalam tatanan berbangsa dan bernegara hari ini, bahwa hanya orang Papua bisa memimpin orang Papua itu sendiri dalam konteks dalam aktualisasi nilai-nilai kehidupan orang Papua. Hanya orang Senggi bisa memimpin dirinya sendiri. Maka saya tahu Bapak Ishak Jenang pimpin Senggi, saya tidak bawa dari luar, kepala distrik mimpin. Nanti kalau beliau tidak mimpin baik, lapor saya. Ya, itu contoh penerapan visi dari ISK ini. Taruh anak-anak asli di tempat-tempatnya, lihat mereka bisa memimpin atau tidak. Sebenarnya bisa memimpin. Kalau ada persatuan pasti mereka bisa memimpin. Tapi ingat, Yesus juga pemimpin. Tuhan kita itu juga dia memimpin di Yerusalem waktu itu, tapi dia ditolak gitu. Sejarahnya seperti itu ya. Yesus ditolak oleh bangsanya sendiri, katanya pembuat masalah. Waktu itu sebelum Yesus mati di kayu salib dan bangkit, tidak ada orang yang percaya tentang Yesus punya kata-kata. Termasuk kita semua yang ada di dalam ruangan ini yang percaya kepada Yesus. Tidak ada yang percaya. Tapi setelah kebangkitannya, baru orang-orang Yerusalem mulai percaya. Maka pemimpin harus membuktikan karyanya. Kata-katanya itu harus, Yesus bilang saya akan bangkit dalam waktu 3 hari, dan dia buktikan itu. Pemimpin juga harus seperti itu. Kalau dia bilang saya akan kasih 250 juta untuk kasih Senggi bikin ini, saya kasih, dan terjadi hari ini. Itu pemimpin. Ya, apa yang dia ngomong dan tindakan harus. Saya bilang dukung ini klasis Senggi harus bikin yang mulia. Saya dapat laporan kemarin masyarakat begitu banyak. Itu keinginan saya.
Masyarakat datang, saya sudah dari awal bilang pendeta kasih makan semua orang yang datang. Dan buat acara ini menjadi sebuah kenangan, khususnya buat generasi kita yang di bawah anak-anak ini. Mereka akan mengingat dalam memori mereka suatu saat ketika mereka besar. Dulu pernah ada sidang perdana, kami masih kecil-kecil, tapi begitu meriah. Ini akan menjadi memori iman bagi mereka. Ini yang penting. Kita hari ini semua hadir ini untuk mereka, generasi kita. Ya. Kita memilih pemimpin untuk mereka, untuk masa depan generasi kita, untuk gereja masa depan. Karena kita sebentar lagi sudah tua dan pensiun, tapi mereka yang akan melanjutkan perjuangan para pelaku sejarah hari ini. Atas nama pemerintah Kabupaten Kerom, saya tentu bangga dan apresiasi untuk gereja Kristen Injili Tanah Papua, klasis Kerom maupun klasis Segi, yang semakin maju, semakin bangkit, semakin mandiri, dan semakin bermartabat. Ini hal-hal yang harus terus dipertahankan. Gereja harus bersatu. GKI bersatu. Ya, GKI bersatu, dalam persatuannya gereja-gereja lain pun akan melihat GKI bersatu. Gereja lain pun akan meneladani. Ketika gereja-gereja di Kerom bersatu membawa damai dan sukacita, agama lain juga melihat. Orang Kristen itu penuh dengan kasih. Kalau ada kejadian di Molok antara orang Tabu dan Molok, itu dipertanyakan kenapa terjadi seperti itu. Dibahas dalam kesempatan ini, dibahas itu. Bagaimana kemitraan gereja dan adat, bagaimana kemitraan gereja dan pemerintah, gereja dan TNI Polri dalam komunikasi untuk mengantisipasi kemungkinan gesekan konflik tanah wilayah antar masyarakat. Kenapa itu masih terjadi? Orang akan butuh panah untuk saling menyerang. Itu dibahas apa akar masalahnya dari fenomena saling serang. Dibahas di dalam agenda-agenda ini. Kalau kemiskinan masih ada di dalam warga jemaat, apa yang gereja harus lakukan dalam hubungannya dengan pemerintah dan juga pihak-pihak lain di wilayah ini? Kalau masih ada kerusakan-kerusakan di masyarakat, termasuk kerusakan lingkungan, apa yang gereja harus lakukan untuk menjaga keharmonisan, keserasian hidup antar manusia dan lingkungan? Misalnya, karena tambang emas kalau orang berupana, atau karena tambang emas kan nanti kita kena banjir. Ini gereja harus bicara sebagai penyuara kebenaran dan keadilan. Ini saya dengar ini emas banyak di sini, tapi emas ini mungkin menjadi masalah. Mungkin hari ini atau besok atau mungkin suatu saat. Coba dibahas dan itu dibawakan dalam keputusan untuk dibagikan kepada pemerintah juga, keputusan gereja. Bagaimana sumber daya pengelolaan sumber daya alam ini tidak membawa dampak yang merugikan kehidupan masyarakat di sekitarnya, di Sengki dan sekitarnya.
Itu dalam hal yang kentara. Yang tidak kentara, bagaimana pelestarian budaya, bahasa juga menjadi perhatian penting dari pemerintah, juga mitra kita dalam gereja. Apakah setelah kantor bupati kita taruh di Bompay, besok ini sudah bangun, tahun depan 2024 kita pastikan sudah Bupati Cerong sudah berkantor di Bompay, mungkin bolak-balik, sudah land clearing, sudah buka pembukaan lahan. Tahun depan dibangun kantor bupati. Gereja DKI harus siap, karena efek daripada pembangunan kantor bupati ini pasti akan ada pergerakan barang dan orang. Akan ada pergerakan barang dan orang masuk ke wilayah ini, termasuk pasti akan ada pembukaan lahan di sekitar ini. Ini harus menjadi perhatian kita semua. Hutan-hutan kali-kali yang ada di sini bisakah terjaga, lingkungan ini, dusun sagu dan wilayah-wilayah tanah-tanah ini bisa terjaga dengan peran gereja ini juga baik. Ada gereja harus memainkan peran bersama pemerintah untuk menjaga semua potensi daerah ini, yang adalah penting bagi kelangsungan hidup jemaat dan masyarakat. Saya tadi dalam perjalanan itu yang menjadi pikiran saya. Saya membayangkan setelah kantor bupati hadir di Bompay yang juga dekat dengan sini sekitar ini, yang hari ini adalah seperti ini, besok berubah. Jadi kita siap-siap. Pesan saya untuk itu semua, maka pendidikan harus menjadi satu-satunya sektor yang harus kita sama-sama garap. Guru-guru YPK, saya juga sudah perintahkan ke guru-guru dinas. Pak Kepala Dinas berdiri dulu. Pak Stanley berdiri belum duduk. Beliau adalah warga GKI. Jangan bikin malu GKI. Terus pendidikan baik-baik. Silakan duduk, Pak. Kalau masih ada sekolah-sekolah yang gurunya lari, tidak ada di tempat, makan gaji buta, anak-anak terlantar, ketua klasis Cerong dan ketua klasis Sendi langsung berikan fatwa sama beliau. Fatwa dari gereja dulu, baru nanti kasih fatwa itu ke pemerintah, baru nanti pemerintah yang itu beliau. Pendidikan harus dibereskan. Pendidikan harus dibereskan. Jangan tunda-tunda. Jadi mereka yang tidak ada di tempat cepat eksekusi. Saya sudah perintahkan hentikan gaji guru-guru yang sudah 6 bulan. Kita berhentikan gaji dan kita berhentikan sebagai PNS. Kita stop. Saat 3 bulan, 1 bulan sampai 3 bulan, teguran 1, teguran 2. Jangan main-main. Juga bagi nakes. Saya sudah bangun di Terpones sekolah dan puskesmas baru. Saya tadi lewat di Waris, saya lihat puskesmas Waris seperti kandang babi. Cuma babinya tidak ada di situ. Bagaimana puskesmas dibangun di tempat yang tidak ada orang? Masyarakatnya di selatan, puskesmasnya di utara. Jadi perencanaan ini harus diluruskan. Makanya kepada tokoh-tokoh adat,
ketika ada membangun sebuah fasilitas publik, itu juga memberi pertimbangan, jangan asal lepas tangannya. Ini mau bangun apa Pak? Mau bangun ini sekolah. Pak, di sini nggak ada manusia Pak. Kok bisa bangun sekolah di sini, nanti yang masuk ke Suwari, lau-lau. Ya harus dikasih tahu. Kalau tidak ada masyarakat, fasilitas publik jangan dibangun. Karena akses ini susah, transportasi di sini susah. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian. Ada kepala distrik, ya, ada pendeta klasis, ada pendeta di jemaat. Itu komunikasi sebelum jual tanah, sebelum tanahnya dilepas. Jangan jual diam-diam, beli motor diam-diam, jual tanah diam-diam, kawin baru diam-diam. Iya toh? Ini tokoh-tokoh adat ini saya ingatkan ini. Gereja kasih tahu tokoh-tokoh adat tidak boleh jual tanah diam-diam, tanya kiri kanan. Ini gimana ini? Karena ini soal kehidupan ke depan. Di era kepemimpinan saya sudah larang semua kepala distrik tidak boleh keluarkan pelepasan sembarang. Begitu ada kepala distrik keluarkan pelepasan tanah adat sembarang, pasti saya panggil, hanya tunggu waktu saya copot. Tidak boleh jual-jual tanah adat, baru kepala distrik numpang tanda tangan di situ. Kenapa? Karena kita bicara tentang kelangsungan hidup ini ada hubungannya dengan tanah itu. Diatur ini baik tanah-tanah adat. Gereja harus juga membicara ini. Kita kasih orang lain, itu juga kita bilang kasih orang lain yang datang menumpang, kita kasih juga perhatian untuk orang asing. Itu seperti itu. Jangan orang yang datang baik hati mau bangun tempat ini kita nggak kasih, kita malah kasih ke orang yang datang bikin rusak tempat ini. Bandara akan maju dalam beberapa waktu ke depan. 2024 sudah berubah semua bandara sini. Apronnya akan dibangun, kita akan kasih panjang landasan, ATR akan operasi di atas 2024, penumpang sudah landing di sini. Jadi siap-siap. Siap-siap, siap anak-anak kita, ada yang jadi pilot, ada yang jadi penerbang, ada yang juga atur lalu lintas udara. Anak-anak sini. Hari ini kita sudah sekolahkan berapa anak Kerong ya, ke Universitas Doltanyo di Bandung. Kita beasiswa, kirim. Ada beberapa program yang saya memberikan dana langsung untuk anak-anak Kerong sekolah di luar. Yang terakhir saya kirim yang Bank Darah, khusus untuk transfusi darah, itu anak-anak Kerong asli semua. Saya kirim ke Solo. 3 tahun mereka kembali, mereka sudah atur bagaimana krisis darah. Orang celaka di luar sana, ya di Sandara anak-anak Papua sendiri yang ditangani itu masalah darah. Ini kita akan siapkan terus. Itu beberapa hal. Saya mungkin sebentar akan ke Molo. Setelah dari sini, mudah-mudahan tidak ada halangan sampai di Molo. Kalau di Sandra di Molo, tolong. Ya. Ada yang bilang nanti ada LC Pabu, masyarakat Sengkis, Sandra saya di Molo. Saya bilang tidak apa-apa, kamu Sandra saya sini. Pendeta, saya mau ke Molo, ada yang mau Sandra. Saya bilang nanti, oh yang Sandra saya atau saya yang Sandra kau? Iya. Bapak-bapak sekalian, tadi saya dengar dari ketua satu ya tentang situasi keuangan klasis. Jadi nanti klasis ini setelah terbentuk
segera ajukan permohonan hibah ke pemerintah. Jadi tahun depan saya anggarkan hibah untuk GKI Sengi. Tahun depan sudah mulai saya anggarkan. Semua agama, semua gereja, tapi juga ada gereja yang jemaatnya tidak jelas. Di Kerongnya ada. Saya sudah berapa kali sampai bersih tegang dengan seorang pendeta. Saya mengunjungi gerejanya, dia pinjam jemaat dari satu tempat. Itu ada, tapi bukan di GKI. Kalau jemaat besar begini kan jelas, pemerintah kasih sesuatu, pemerintah nggak pernah pikir, tutup mata aja kasih. Karena jelas jemaatnya. Kalau yang tidak ada jemaat itu yang kita hati-hati dengan pendeta yang tahun ini di gereja ini, besok pindah di gereja A, besok di gereja B, bikin gereja kecil di situ. Ini saya kasih tahu ya, supaya kita semua warga gereja ini, kita semua warga gereja itu ada di Kerong ini ada, dan itu yang biasa koslet dengan pemerintah. Ya, kalau kasih tahu bahwa pendeta yang mungkin sekolah pendeta tidak selesai baik, saya langsung waktu tensi naik. Saya sudah sampai, mobil sudah di depan gereja. Sudah sampai di depan gereja, ternyata kursi-kursi kosong. Kursi-kursi kosong. Hanya sekitar 6 orang. Itu pun pengurus gereja dari suatu tempat di wilayah Arso sana yang datang hanya untuk menerima kunjungan bupati. Ya, saya singgung ini karena gereja itu adalah juga milik kita yang kita mau bantu, tapi jemaatnya harus jelas, umatnya jelas dulu, gitu. Jadi soal Sengi tidak ada masalah, jemaat jelas, wilayah jelas, pengurus organisasi jelas, pemerintah tidak pernah akan itu tanpa pikir panjang lagi, tutup mata langsung begitu. Jadi untuk kelas Sengi hibah tahun depan itu saya sudah bisik-bisik dan Senda tutup mata tahun depan bantu. Karena warga jemaat kelas Sengi adalah juga warga masyarakat berKTP Kerong yang adalah warga kami, warga saya. Maka sedang kita kerjakan seluruh Kerong, kebangkitan gereja-gereja, kebangkitan agama-agama lewat rumah-rumah ibadah kita bangkitkan, termasuk ekonominya. Maka untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, mengangkut potensi-potensi yang ada di sini, bulan Desember atau November akhir saya akan serahkan yang saya janji. Ini mobilnya belum tiba ya Pak Senda. Izin kirimnya dari Jakarta keluar. Ya, mobilnya langsung dibuat pabrikan yang di Thailand. Mobil itu saya akan serahkan sebagai aset kelas ini. 1 unit. Untuk angkut hasil pertanian, urus kegiatan masyarakat atau kegiatan jemaat, fungsikan mobil itu. Ada 10 unit yang saya akan bagi di beberapa kelompok paguyuban ataupun kelompok jemaat yang saya anggap penting. Saya kasih 10 unit ini, saya akan sebar salah satunya di kelas ini dan satunya di Kemainil Indonesia. Saya sudah janji ya kemarin. Kemudian terkait tanah klasis, kantor klasis akan kami dukung. Ya, kita akan cari waktu yang pas untuk kita tinjau lokasi. Ya, kita akan dukung
untuk secepatnya kantor Klasis itu bisa dibangun, Klasis GKI Senggi. Saya akan bantu untuk cepat dibangun itu kantor Klasis ini. Yang berikut Smart Negeri yang sudah kita bayar pelepasan, tapi mungkin pelepasannya baru sedikit, mungkin ada yang belum enak hati, Bapak yang punya tanah ya, hatinya dikasih enak saja. Nanti kita tambah lagi, saya tambah lagi ya Bapak. Mana Bapak Ismail? Ada? Bapak Ismail ya, Bapak Ismail. Nah, saya akan tambah lagi untuk tambahan pelepasan. Yang penting Bapak tetap semangat. Lalu kita akan bangun ruang kelas baru, ya, sama-sama dengan Kemenak. Ya, Pemda bantu nanti juga untuk Kemenak segera bangun ruang ruang belajar. Itu segera, jangan lama-lama. Apalagi masyarakat Senggi kemarin minta apa lagi? Jemaat minta apa? Kelas Senggi. Pastori. Ya Pastori juga kita janji ya. Ini nanti kita selesaikan. Saya akan kawal ini untuk segera beres ini Pastori. Di belakang. Mungkin hari ini ada bantuan mungkin ya. Tidak ada Pasenda. Pastori bisa ada tidak bantuan? Baru dialokasikan untuk Pastori. Yang paling penting sudah dialokasikan. Nah, saya sebentar setelah dari sini akan kunjungi di depan sana. Ada serahkan 3 unit motor untuk nakes puskesmas Senggi, guru di Kepalma, dan ada satu lagi di Klasis GKI ya. Di Malov ya. Kira-kira bantuan apa lagi? Sebelum saya turun lepas mic ini. Pelayan firman. Ya, itu ibu di sana. Ibu di sini mari, ibu mari. Iya. Puji nama Tuhan, saya bisa berdiri bersama Bapak Bupati di tempat ini. Izin Bapak Bupati, ya. Nama saya dalam gereja saya Syammas Elizabeth Luciur. Saya bekerja sebagai tenaga pendidikan guru honor SD bidang agama Kristen Protestan di Senggi di daerah SP2. Ya Bapak, yang pertama saya ucapkan selamat kepada Bapak Bupati. Saya cerita sedikit, saya bisa memberanikan diri di sini. Iya Bapak. Iya. Yang saya mau sampaikan kepada Bapak adalah dengan penuh kerendahan hati Bapak, tolong kami guru-guru honor yang ada di Kabupaten Kerom, secara khusus Distrik Senggi dan Yafi, supaya kami juga bisa ada di dalam pengangkatan, walau itu pun P3K secara khusus, karena kami sudah tidak masuk di dalam daftar guru honor. Itu yang pertama. Yang kedua, buat saudara-saudara saya yang ada di sini, Bapak tolong perhatikan mereka, nasib mereka yang saat ini sudah ada di dalam pengangkatan K3 seperti begitu. Mungkin itu saja Bapak. Saya Elizabeth Luciur. Elizabeth itu keluarga saudara perempuan yang Maria toh? Ibu Elizabeth Luciur ini paling berani dari bapak-bapak ibu peserta yang lain.
Betul dong? Jarang kita ketemu seseorang yang berani tampil dan langsung seperti ini. Saya apresiasi Ibu ya, Ibu Elizabeth. Tapi mungkin karena namanya Elizabeth. Biasanya Maria Elizabeth itu orang-orang berani. Ya. Jadi P3K tahun ini Pak Kepala Dinas sudah close ya. Sudah mengumumkan ya. P3K sudah kita mengumumkan. Nanti Ibu Elizabeth, Pak Kadis, data semua di Sendi ini guru-guru yang mengabdi sekian lama dan belum pasti nasibnya. Ya kita usahakan untuk angkat lagi. Pak Sekda, Pak Kepala Dinas, semua guru-guru kontrak. Mereka ini yang ada selalu di tempat. Mereka yang kita gaji masuk ATM, mereka ini itu mereka ada di kota. Dan kita bicara saja apa adanya ya. Ini kenyataan. Yang tidak digaji ada di tempat kerja, yang digaji ada di kota. Tepuk tangan untuk itu. Yang berikut 1000 pengangkatan itu sudah memenuhi syarat. Banyak anak sendi juga ada di situ. Yang 1000 besok kita umumkan. Banyak anak sendi juga di situ. Anak asli Kerom hampir 80% itu orang Kerom. Lebih lagi dari 80%, hampir 90%. Sudah memenuhi syarat. Kita usahakan tes formalitasnya akan dilakukan di akhir tahun ini. Tahun depan sudah terbit NIP, sudah kita angkat sebagai pegawai negeri 1000 orang. Kerom satu-satunya kabupaten yang di wilayah Tabi kuotanya paling besar 1000 dan memenuhi syarat semua 1000. Jadi sudah itu Ibu. Kemudian nanti ada formasi, Pak Sekda, formasi lagi yang tahun depan. Tolong anak-anak Sendi diprioritaskan untuk pegawai-pegawai yang kita tempatkan di distrik-distrik. Kasih saja anak-anak asli. Tahun depan ada formasi 120-an ya. Itu kasih yang di distrik-distrik itu kasih saja anak-anak asli. Tidak boleh lagi rekrut orang lain. Supaya bisa menjawab persoalan pengangguran. Mungkin begitu Ibu. Ibu sebentar langsung ketemu Pak Kadis, Pak Sekda. Berapa orang yang ada di sini? Ya, guru-guru ya. Kita langsung bantu. Tahun depan dibantu, walaupun sudah tidak ada lagi kontrak tahun depan, memang sudah larang. Tapi untuk Kerom sudah lah kita atur gimana caranya. Oke. Perwakilan laki-laki. Bapak-bapak ibu sudah. Terima kasih Pak Bupati. Saya Yohanes Zeus. Tugas di Sendi tahun 2008 permintaan saya sebagai guru, kami khususnya guru-guru di Sendi ada beberapa sekolah yang menerima insentif, tetapi kami di distrik Sendi khusus SD Negeri Sendi tidak ada insentif. Kami berjalan dengan gaji kami yang hanya sudah mungkin tinggal beberapa setelah kredit. Dan sekali lagi saya juga mengharapkan Pak Bupati mungkin sekolah kami yang ada di mata jalan di luar masih kekurangan kelas dan juga MCK. Mungkin itu saja Pak Bupati. Terima kasih. Jadi kasih nama anak itu hati-hati. Hati-hati. Kasih nama Yohanes, Lukas. Itu nama-nama orang berani. Petrus. Hah? Betul ini? Chris. Ya. Jadi Pak Guru, soal insentif guru, Pak Sekda dan Pak Kadis, di wilayah belakang ini saya sudah dari tahun lalu saya sudah bicara insentif guru di wilayah belakang ini harus menjadi atensi kita. Tahun depan dipikirkan bagaimana alokasikan
guru-guru wilayah belakang ini yang ada di tempat mendapat tambahan penghasilan. Ya, kita tidak harus tepuk tangan, ini harus jalan. Yang berikut saya kasih MCK Pak Sekda, nanti sampaikan Dinas Perumahan, arahkan MCK ke SD Negeri, tahun depan SD Negeri Sengi. MCK dan Kepala Dinas tambahan ruang belajar. Tahun depan dikasih masuk di sini, ya. Aman itu, sudah jalan. Ya. Itu saja, masih ada lagi. Ya. Ya, sehat. Saya selama kami nanti di sini bersama beberapa guru, kami sudah pernah meninggalkan tempat dan saya sudah bertempat tinggal di sini karena saya mengambil untuk anak-anak negeri. Oke. Bapak dapat motor satu sebentar. Dapat motor sebentar, yang Pak Sekda satu unit kasih Pak Johannes, bukan John, Johannes. Ya, ada motor satu, jadi langsung bukti. Saya kasih satu motor untuk guru, satu, baru masih lama pensiun. Masih lama berarti tidak ada masalah kita kasih motor. Motor itu untuk inventaris sekolah SD Negeri Sengi dan diawasi oleh Pak Yohanes. Nah, motornya nanti sebentar saya serahkan di depan. Bapak harus tinggal ambil saja, barangnya sudah ada. Sebentar dengan kepala puskesmas Sengi dapat satu juga. Itu bukan untuk kepala puskesmasnya, untuk puskesmas Sengi. Kalau ada masyarakat di sana, mereka bisa bergerak malam hari layani. Saya pikir itu dulu Bapak. Ya. Bapak Ibu, saya pikir demikian yang bisa sampaikan. Banyak sekali harapan masukan dari Bapak Ibu untuk pemerintah. Saya pikir Sengi ini akan semakin maju dengan kemajuan yang ada di dalam klasis ini, pasti akan terus maju. Ya, akan terus maju. Saya sudah perintahkan mengalokasikan dana hibah tahun depan, ya, dana hibah tahun depan untuk klasis Sengi. Saya sebentar mau ke Warlef. Mana yang dari Warlef? Nah, saya mau kunjungi di sana ada apa namanya usaha rotang ya, kursi rotang. Di mana? Di Sengi atau di mana? Warlef. Ya, saya mau ke sana sebentar. Mau dari Warlef baru saya ke Molo. Bisa kan? Masih dapat kan? Ya, saya mau lihat usaha-usaha yang ada di sini karena mau kasih bantuan. Ada yang mau terima bantuan, punya usaha sebentar, usaha seperti kursi rotan itu yang saya mau lihat. Ya. Nanti kita bicara sebentar ya. Sudah cukup 2 orang. Nanti sebentar, supaya saya tutup. Pak Mangrul, nanti sebentar ya. Ya. Saya pikir demikian. Mohon maaf untuk banyak sekali yang saya sampaikan, tapi ingat saya titip anak-anak GKI Sengi disampaikan, dibicarakan dalam sidang ini khususnya bahaya narkoba, miras, kawin dini, kawin usia muda, misalnya SMP sudah kawin, itu juga dibahas. Karena kita ingin anak-anak ini selamat dari pengaruh-pengaruh narkoba, miras, dan kawin usia dini, supaya generasi ini kita selamatkan ke depan, ya. Itu titipan saya. Siapapun yang terpilih nanti, sudah terpilih kan belum? Belum. Tuhan sudah tetapkan dong yang terpilih. Sudah dong? Sudah. Hal yang sama saya sampaikan di klasis Kerong. Bantuan pemerintah tidak mengintervensi atau ada pesanan-pesanan apapun. Bupati tidak membantu lalu pesan, oh ini nanti pendeta ini yang jadi ya. Jadi tidak ada hubungan, bantuan kehadiran saya ini tidak ada hubungan Pak Sekda. Kami semua hadir tidak ada hubungan dengan siapa yang nanti
jadi ketua klasis. Bapak Ibu yang tahu siapa yang nanti terpilih. Jadi kami prinsipnya mendukung hasil dan keputusan apapun yang selaras dengan pedoman gereja dan juga program pemerintah di daerah ini. Mudah-mudahan sidang 2 hari sisa besoknya betul berjalan lancar, tidak ada menemukan satu hambatan, terjadi secara demokratis, kekeluargaan, penuh kasih sayang dan damai. Siapapun yang terpilih tidak boleh posting-posting di Facebook, karena kemarin klasis Kerong saya kecewa sekali, ada anggota jemaat posting dan kecewa di Facebook menelanjangi gereja, itu tidak boleh. Ya, bisa ya? Gereja tidak boleh ditelanjangi. Kita jaga itu. Sehingga harus menjadi teladan. Tidak boleh ada yang ribut-ribut sebentar di luar sana atau besok. Siapa yang terpilih sudah, itulah keputusan bersama. Seperti itulah mekanisme dan harapan Bapak Ibu semua. Saya tidak mau gereja diposting di Facebook, lalu bawa-bawa macam-macam di situ. Ini harapan saya. Nah, terima kasih untuk perhatian semuanya. Terima kasih atas dukungan Gereja Kristen Injil bagi pemerintah Kabupaten Kerong yang sekian lama memberi nasihat, doa, kasih sayang untuk pemerintah. Karena doa-doa itulah pemerintah Kabupaten Kerong terus bekerja dan berjalan sampai hari ini. Tanpa doa, dukungan, kasih sayang, perhatian dari gereja, pemerintah ini juga tidak mungkin sekuat atau sebaik seperti sekarang ini. Ini karena doa dari GKI. Dari awal kabupaten ini ada, dari awal daerah ini ada, GKI sudah mendoakan tanah ini. Nah, itu terima kasih banyak, apresiasi. Mudah-mudahan GKI selalu menjadi garam dan terang dan garam bagi seluruh wilayah tapal batas Kerong. GKI menjadi terang dan garam, membawa damai, menjadi pembawa damai, membawa sukacita, membawa keselamatan, dan membawa perubahan bagi daerahnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Rekokin kei bergurakin suri, Tuhan menciptakan kita yang membangun. Tamne isan kepase bersatu bersepakat untuk membangun dari Senggi untuk Kabupaten Kerong. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Sampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Kerong yang telah menyampaikan sambutan pada sidang perdana klasis GKI.